Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Segenap musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh para pemirsa yang mengikuti kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya patut untuk kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, anak cucu keturunan beliau, seluruh tabi'in, tabi'in, para ulama kita salafus sholihin, juga untuk seluruh ahli kubur kita semuanya, guru-guru kita, orang tua kita, khususnya mu'alif kitab-kitab, khususnya mu'alif kitab ini, juga kepada seluruh murid-murid kita ala hadhiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu tawi hadis athaminu kang kaping 8 apa hadis iku an Ibni Umar, cinarito saking Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah temen setuhune utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh umirtu engkol umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to mateni utawa merangi sapa ingsun, an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso, hatta yasyhadu sehingga padha nekseni sapa anas, nekseni an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan dan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusani Gusti Allah, wa yuqimu lan sehingga padha jumenengaken sapa anas as-sholata ing salat, wa yutu lan sehingga padha nekani sapa anas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu monggo ari kalane padha nglakoni utawa agawe sapa anas zalika ing mengkono-mengkono syahadah ila akhir, asomu mongko padha ngreksa sapa anas, asomu mongko padha ngreksa sapa anas minni saking ingsun, dimaahum ing pira-pira getihe anas, wa amwalahum lan pira-pira bondone anas, ila bihaqil islami angin kelawan haki agama Islam, wa hisabhum utai hisabe anas, wa hisabuhum utai hisabi annas iku alallahi tetep ing atase Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis
Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus, diperintahkan, umirtu, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Sampai mereka mendirikan sholat, sampai mereka menunaikan zakat. Maka ketika mereka sudah melakukan itu, sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, maka mereka semuanya telah menjaga diri mereka, ya, telah menjaga darah mereka dariku. Berarti kalau orang itu sudah bersyahadat, ketika seseorang itu sudah menunaikan sholat, sudah menunaikan zakat, maka haram darah mereka untuk ditumpahkan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apakah kemudian orang-orang yang non-muslim, yang mereka tidak memeluk agama Islam, itu harus kemudian diperangi sampai mereka mau bersyahadat? Nah, maka ini yang harus kita pahami. Jadi hadis ini sesungguhnya dalam situasi peperangan, ketika terjadi yang namanya peperangan, maka pada saat itu kita tetap diperintah untuk memerangi mereka sampai kemudian mereka menyerah dan mengucapkan syahadat. Dalam situasi peperangan, ketika orang itu sudah mengucapkan syahadat, maka tidak boleh untuk dibunuh. Bagaimana, apakah syahadat mereka itu nanti sanu emek gur ngapusi dan lain sebagainya? Wa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka itu atas apa yang mereka ucapkan itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah menyerah, maka jangan dibunuh. Kalau sudah menyerah, tidak boleh kemudian dirampas hartanya, itu tidak boleh. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan cara-cara Islam. Nah, ini perlu untuk kemudian kita pahami. Jadi bukan kok setiap orang yang tidak masuk agama Islam, tidak memeluk agama Islam, lantas kemudian harus kita perangi. Membunuh mereka adalah satu jihad, maka itu tidak demikian. Jadi ini dalam situasi kondisi tertentu lah yang kemudian memaksa kita harus berperang dengan mereka. Lantas di dalam proses peperangan itu ternyata mereka bersyahadat, maka tidak boleh untuk diperangi ketika mereka sudah mengucapkan syahadat. Hisabnya ya tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Karena nahkumu bil zahir la bil bawatin. Kita manusia ini sekedar menghukumi orang itu ya secara zahirnya saja. Adapun bil bawatin, urusan batin itu ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang berhak untuk menghisab mereka secara bawatinnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Al hadisu taya hadis atasimu kang kaping 9 apa hadis. Iku an Abi Hurairah tacinarito saking Abi Hurairah Abdurrahmani rupani Abdurrahman Ibni Sakhrin kang dadi anak lanangi Sakhr radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abi Hurairah Abdurrahman Ibni Sakhr radhiyallahu an. Qala dawuh sami'tu engkol sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam.
Yaqulu halih dawuh sapa jeneng Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawuh manahaitukum ingkol manahaitukum anhu, mau tahe perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh, nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma iku fajtanibuhu mongko padha ngedohono sapa sira kabeh ing ma, iku fajtanibuhu mongko padha ngedohono sapa sira kabeh ing ma, wa ma utai perkara amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh, amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma faktu mongko padha nekanono sapa sira kabeh, faktu mongko padha nekanono sapa sira kabeh minhu saking ma mastatoktum selagine kuwasa sapa sira kabeh, mastatoktum selagine padha kuwasa sapa sira kabeh. Fa inna ma ahlaka mongko angin pestine rusak, fa inna ma ahlaka mongko angin pestine rusak alladzina baik fa inna ma ahlaka mongko angin pestine ngrusaken ngono ya mutaati, fa inna ma ahlaka mongko angin pestine ngrusaken alladzina ing wong akeh, alladzina ing wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh, apa kasratu masailihim akeh piro-piro pitakoni alladzina, apa kasratu masailihim akeh piro-piro pitakoni alladzina wakhtilafuhum lan oleh nulayani alladzina, wakhtilafuhum lan oleh nulayani alladzina ala anbiyaihim ing atase piro-piro nabine alladzina. Rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Al-hadisu tasi, hadis yang ke-9 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman Ibni Sakhr radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau bersabda, beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah itu. Apapun yang aku larang, yang aku tidak memperbolehkannya untuk kalian, maka jauhilah itu. Dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian supaya kalian mengerjakannya, maka lakukanlah hal itu, laksanakan hal itu, mastatoktum, semampu kalian. Mengapa demikian? Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, karena sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu disebabkan karena banyak di antara kalian, banyak di antara mereka, bukan di antara kalian, karena banyak di antara mereka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan juga ikhtilaf mereka atau ketidakmauan mereka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para nabi-nabi mereka. Nah, hadis ini menegaskan kepada kita semuanya, umat Islam khususnya, menegaskan kepada kita semuanya agar melaksanakan dan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, sebisa mungkin kita sebagai umat Islam untuk menjalaninya, untuk melaksanakannya tanpa banyak bertanya kepada Rasulullah. Tanpa terlalu banyak bertanya, kenapa ini kemudian harus kita lakukan? Mengapa ini kemudian harus begini, begitu, dan seterusnya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah? Maka sebisa mungkin kita untuk meninggalkannya, jangan kemudian terus bertanya, kenapa ya Rasul itu nggak boleh, kenapa anu begini, dan seterusnya. Itu jangan terlalu banyak demikian. Mengapa? Banyak kehancuran yang terjadi menimpa pada kaum-kaum sebelum Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu disebabkan oleh perilaku mereka yang sering menanyakan atau terlalu banyak bertanya mengenai hal-hal yang diperintahkan oleh para nabi, yang diperintahkan oleh para rasul, dan juga seringnya mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh rasulnya atau dilarang oleh rasulnya. Ini dipertegas juga oleh ayat Al-Quran yang menyebut wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fakhudhuhu, maka ambil itu. Wa ma nahakum anhu, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasulullah kemudian larang untuk kita semuanya, maka jauhilah itu. Boleh kita itu bertanya, boleh, tetapi ya jangan terlalu banyak bertanya atau menanyakan sesuatu yang tidak seharusnya ditanyakan. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang sudah mafhum, itu jangan ditanya-tanyakan lagi. Mengapa? Karena boleh jadi nanti itu justru memberatkan kita. Jadi ada di dalam Al-Quran itu disebutkan, Mbak, latas alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian itu menanyakan tentang sesuatu yang ketika sesuatu itu kemudian dijelaskan kepada kalian, itu justru tasukum, menghinakan kalian, membuat kalian itu menjadi kesulitan untuk kemudian melakukannya. Ini sesungguhnya ya sama dengan Bani Israel dulu. Bani Israel itu dulu kan terkenal orang-orang yang kritis, orang-orang yang pinter. Jadi mereka selalu bertanya sampai kemudian ini justru memberatkan mereka. Ketika ada salah satu di antara mereka yang meninggal dunia, kemudian diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mencari seekor sapi. Tanya, sapinya laki-laki apa perempuan? Oh, sapi perempuan. Begitu ditanya, sudah dijawab sapi perempuan. Sapi perempuannya itu warnanya bagaimana? Sofra ufaqi'ul launuha tasurun nadirin. Warnanya itu kuning keemasan yang itu menarik orang ketika dia melihatnya. Sudah pernah dibuat untuk bekerja apa belum? Belum. Nah, ini kangelan nih kemalian. Sebenarnya kan kalau perintah yang tadi yang pertama itu sudah jelas. Cari sapi betina, ya sudah, sapi betina selesai. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan yang terus diajukan yang sebenarnya itu tidak penting, tasukum itu justru merepotkan, membuat mereka itu menjadi kerepotan, kesusahan. Nah, inilah teman-teman. Oleh karenanya, maka di dalam hal urusan yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Rasulullah, hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa melakukan hal itu. Jangan terlalu banyak bertanya, jangan terlalu memperbanyak pertanyaan, karena itu boleh jadi akan membuat kita itu sengsara, membuat kita itu kesulitan. Dan juga usahakan jangan sampai kita menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian kalau Rasulullah merintahkan begini, ya sebisa mungkin untuk kita lakukan. Kalau toh kita memang tidak mampu, ya itu tidak ada paksaan karena memang tidak mampu. Tetapi selama kita mampu, kita laksanakan semampu kita. Kehancuran orang-orang umat terdahulu itu disebabkan karena banyaknya pertanyaan dan karena banyaknya di antara mereka yang berselisih dengan baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Al hadisu taya hadis al asyiru kang kaping 10 apa hadis. An Abi Hurairah tacinarito saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh innallaha ta'ala engkol innallaha ta'ala. Innallaha temen setune Gusti Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku thayyibun zat kang bagus sapa Allah. Layak balu ora nampa sapa Allah. Layak balu ora nampa sapa Allah illa thayyiban angin ing perkara kang bagus. Wa anallaha lan temen setune Gusti Allah iku amara perintah sapa Allah al mukminina ing wong kang iman kabeh perintah bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara amara kang perintah sapa Allah. Amara kang perintah sapa Allah bi kelawan ma'al mursalina ing utusan-utusan kabeh. Al mursalina ing utusan-utusan kabeh. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala. Ya ayyuhar rasulu ingkol ya ayyuhar rasulu. Ya ayyuhar rasulu he eling-eling utusan. Ya ayyuhar rasulu he eling-eling pira-pira utusan. Kulu padha mangan sapa sira kabeh. Minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus. Minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus. Wa malu lan padha ngamal sapa sira kabeh. Wa malu lan padha ngamal sapa sira kabeh sholihan ing ngamal kang bagus. Wa qala lan dawuh sapa Allah. Dawuh ya ayyuhalladzina amanu ingkol ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Kulu padha mangan sapa sira kabeh. Kulu padha mangan sapa sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse perkara. Min thayyibati ma saking bagus-baguse perkara razaqnakum kang wis paring rezeki sapa kita ing sira kabeh. Razaqnakum kang wis paring rezeki sapa kita ing sira kabeh. Tsumma dzakara mongko nuli nutur sapa jeneng Nabi. Tsumma dzakara mongko nuli nutur sapa jeneng Nabi ar-rajula ing wong lanang. Yutilu halih dawaaken sapa rajul asafaro ing pelungan. Asy'ata kang kumel rambute. Akhbaro tegese kumel rambute. Ya muddu halih dawaaken sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ila sama maring langit. Ya Rabbi duh pangeran kula, ya Rabbi duh pangeran kula. Wa mat'amuhu khali utawi panganane rajul iku haramun perkara haram. Wa masyrabuhu utawi inumane rajul iku haramun perkara haram. Wa malbasu utawi sandangane rajul iku haramun perkara haram. Wa khudhiyalan den sarapi sapa rajul bil harami kelawan perkara haram. Fa'anna mongko kaya apa? Fa'anna mongko kaya apa? Yustajabu den sembadani. Yustajabu den sembadani sapa lahu rajul rawahu ngriwayataken ing hadzal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Al hadisul asir hadis yang ke-10 dari 40 hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini adalah hadis yang diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu adalah zat yang suci. Allah itu adalah zat yang baik dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi Allah itu adalah zat yang baik, zat yang maha baik, yang itu hanya menerima sesuatu yang baik. Wa anallaha ta'ala amarul mu'minina bima amara bil mursalin. Allah itu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan
kepada umat yang beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh utusan-utusannya. Artinya bagaimana? Bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umat mukmin itu sama dengan apa yang diperintahkan Allah kepada para nabi, diperintahkan oleh Allah kepada kepada para utusan-utusannya. Karena itulah maka ketika kita ini taat kepada Rasul, ketika ini kita taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya kita juga sama taat kepada Allah. Ada hadis Rasul yang mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Mengapa? Karena apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah itu juga diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat pun pula Allah juga memerintahkan sholat kepada baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk bersedekah, maka Allah juga perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah. Demikian seterusnya. Karena itulah maka sesungguhnya ketika kita taat kepada Rasul, sama halnya dengan kita ini taat kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik. Wa'malu sholihah, beramalah dengan amal-amal yang soleh. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Berfirman lagi, wahai para rasul, wahai para orang-orang yang beriman, makanlah makanan-makanan yang baik dari rizki-rizki yang aku berikan kepada kalian. Lah ini perlu untuk kita garis bawahi bahwa thayyibat di dalam kasus makan ini, maka di dalam kasus kulu min thayyibati ma razaqnakum, thayyibat itu adalah yang efeknya itu nanti bagus untuk kesehatan. Halalan thayyibah, halal itu berarti bagaimana cara memperolehnya, zatnya itu halal juga, tapi kalau thayyiban itu kaitannya dengan efek yang ditimbulkan oleh apa yang kita makan tersebut terhadap tubuh kita ini. Sate itu halal, tetapi ketika itu nanti yang mengkonsumsi adalah orang-orang yang punya penyakit, riwayat penyakit darah tinggi, yaitu menjadi tidak baik, maka jangan dimakan. Makanya bahasanya di situ min thayyibati ma razaqnakum. Jadi dari rizki-rizki yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kalian semua. Nah kemudian setelah itu Rasulullah bercerita tentang adanya seorang lelaki yang dia mengembara, kemudian pakaiannya itu kumel kusut semuanya, rambutnya ewok-ewok begitu ya. Yang itu senantiasa mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbi berdoa kepada Allah. Tetapi apa? Tetapi makanannya adalah haram, minumannya berasal dari satu yang haram, pakaiannya juga dari satu yang haram, makanan sarapannya juga sarapan yang haram. Lah, kalau orang demikian, bagaimana kemudian doa-doanya itu diijabah oleh Allah? Nah artinya ini kemudian memberikan pengertian kepada kita semuanya. Termasuk di antara syarat bagi seseorang ketika dia ingin ibadahnya diterima oleh Allah, itu adalah makanan yang dia makan itu juga harus berasal dari sesuatu yang halal. Kenapa doa-doa kita tidak didengarkan oleh Allah? Barangkali mungkin karena ada di dalam rizki yang kita makan masuk ke dalam perut kita itu berasal dari sesuatu yang haram. Nah oleh karena itu kita mohon pertolongan dari Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari rizki-rizki yang haram. Mudah-mudahan rizki kita diberikan barokah semuanya, sehingga semuanya itu akan menjadi wasilah bagi kita yang mendorong diri kita untuk memperbanyak taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih.
Hari ini cukup, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.